Wanita hebat satu ini ramai dibicarakan oleh publik di Indonesia ketika ia didaulat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja 2014 sampai dengan 2019 oleh Presiden Joko Widodo. Siapa sangka sebelum menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti yang hanya tamatan SMP ini menyambung hidup dengan menjadi penjual ikan di Pangandaran. Namun berkat kegigihannya, ia bisa sukses sebagai pengusaha perikanan dan memiliki perusahaan transportasi penerbangan. Beliau lahir pada tanggal 15 Januari 1965 di Pangandaran dengan nama lengkap Susi Pujiastuti. Ia memiliki ayah bernama Haji Ahmad Karlan serta ibu yang bernama Haja Suhu Lasmina. Susi Pujiastuti adalah salah satu menteri dari Kabinet Kerja 2014-2019 yang tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, namun beliau diberi tanggung jawab yang besar untuk mendedikasikan diri menjaga laut Nusantara Indonesia dari para pencuri ikan dan perusak terumbu karang untuk kelangsungan hidup bangsa di masa depan. Sosok yang dikenal tegas, berani dan bertanggung jawab terhadap pencurian ikan sampai ke daerah perbatasan, salah satunya daerah perbatasan laut Anambas Natuna. Dari hal tersebut di atas, Susi Pujiastuti mencakup pada akuntabilitas, yaitu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, yaitu menjaga laut Indonesia. Jargon tenggelamkan melekat pada diri Susi Pujiastuti, bukan tanpa sebab. Aksi menenggelamkan kapal asing yang terbukti melakukan illegal fishing ini bukti nyata bahwa beliau memiliki nasionalisme yang tinggi, cinta akan tanah air Indonesia, menjaga kedaulatan NKRI, tidak rela jika sumber daya alam Indonesia diambil oleh negara asing. Saat terjadinya tsunami Aceh, kita tahu bahwa pesawat Susi Air yang sampai pertama kali untuk memberikan bantuan kepada rakyat Aceh. Susi sebelum dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Kerja, beliau melepaskan jabatan di perusahaan miliknya untuk menghindari konflik kepentingan antara dirinya sebagai menteri dan sebagai pengusaha. Itu semua menjadi contoh etika publik yang diterapkan Susi Pujiastuti yang bisa kita contoh. Komitmen mutu yang dimiliki oleh Susi Pujiastuti yaitu bekerja secara nyata. Susi Pujiastuti melakukan dialog bersama nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Di hadapan para nelayan, Susi Pujiastuti mengaku banyak menemukan terumbu karang di kedalaman 2-4 meter yang rusak akibat destructive fishing dengan cara dibom dan menggunakan potasium. Beliau berharap agar pengusaha ikan hidup tidak lagi menerima hasil tangkapan dan menyuplai potasium ataupun bahan dinamit kepada nelayan untuk menangkap ikan. Dua kata anti korupsi lekat dengan nama Susi Pujiastuti, di mana beliau mempunyai kredibilitas dan jiwa sosialisme yang tinggi terhadap bangsa. Segala bentuk illegal fishing tidak boleh masuk ke laut Indonesia dengan alasan apapun. Jelas nilai anti korupsi patut untuk diapresiasi. Susi Pujiastuti, seorang tokoh perempuan yang menginspirasi perempuan di Indonesia, memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda, integritas, loyalitas, dan kredibilitas, serta berperan penting untuk pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Bekerja keras adalah bagian dari fisik, bekerja cerdas adalah bagian dari pikiran, sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Itulah Susi Pujiastuti. Lindungi sumber daya alam, lestarikan lingkungan. Tidak peduli seberapa banyak uang yang diberikan, Susi Pujiastuti bekerja demi nusa dan bangsa, demi laut Indonesia, masa depan bangsa Indonesia. Tenggelamkan